Ya biasanya kan orang yang sudah berusia lanjut akan mengalami perubahan fungsi sistem tubuh yang berujung pada perubahan kejiwaan, mulai dari pikun, gangguan kecemasan, mudah tersinggung hingga sikap acuh tak acuh. Betul sekali, dan ini yang kemudian kita juga harus mengerti, harus memahami juga ya, karena kesehatan mental lansia ini tentunya juga tidak kalah penting untuk dijaga di samping kesehatan fisiknya. Nah, bagaimana nih sikap kita sebagai keluarga untuk dapat bisa memahami begitu ya, dan juga mengenali perubahan mental dari lansia. Kita akan membahasnya lebih dalam ini bersama Azimatul Karima, psikiater dari Universitas Erlangga. Selamat pagi Dokter Uci, apa kabar? Selamat pagi Mbak Fani, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah Dokter Uci, ini langsung saja seperti yang disampaikan Fani nih tadi, bahwa memang ada perubahan begitu ya biasanya para lansia. Nah untuk perubahannya sendiri nih Dokter Uci, apa saja sih perubahan mental yang biasanya ini terjadi pada lansia yang harus kita kenali, dan bagaimana juga kemudian melihat ciri-cirinya dan lalu menyikapinya seperti apa, Dokter Uci? Baik, ini kita bicara dulu yang normalnya ya. Normalnya lansia itu semakin lanjut usianya, semakin besar resiko lansia untuk mengalami kesepian. Tadi sudah disinggung di tayangan sebelumnya. Ya, ada istilah yang namanya empty nest syndrome. Jadi sindroma sangkar kosong. Sindroma sangkar kosong ini yang dulunya kita bayangkan bahwa kalau di usia muda, usia madya, ini anak-anak berkumpul di rumah ya, kemudian orang tua berinteraksi dengan anak, kemudian setelah anak-anak ini mentas ya, lulus, kemudian mendapatkan pekerjaan, mereka tinggal di kota yang lain, mereka tidak serumah dengan orang tuanya, dan disitulah burung yang tadinya berkumpul dengan anak-anaknya kemudian ditinggalkan oleh anak-anaknya, sehingga mereka melihat bahwa rumah ini jadi kosong. Jadi ada semacam kehampaan atau kekosongan di rumah karena anak-anak mereka berkarir atau tinggal di kota yang lain gitu. Nah, kondisi emptiness syndrome ini akan memberikan resiko untuk depresi pada lansia, Mbak Fani. Nah, Dokter Uci, kan berarti tidak sedikit yang bingung ya dengan perubahan perilaku dan juga emosi lansia yang katakanlah kembali seperti anak-anak ya. Kalau dulu kan kita pas anak-anak kan nggak mau sendirian, harus punya teman gitu. Nah, apa saja sih faktor, tidak hanya sosial ya, kalau tadi Dokter Uci bicara sosial, tapi juga genetis yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan perilaku ini? Perubahan perilaku sebetulnya kita akan melihatnya dari faktor biologis dulu ya Mbak Fani ya. Tadi dikatakan bahwa lansia itu harus sehat, bugar, makan yang bergizi, berolahraga teratur, berkegiatan yang teratur. Menurut saya itu saya setuju sekali gitu. Karena banyak lansia itu yang punya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, seperti itu. Kondisi fisik yang tidak terkendali atau tidak terkontrol ya, itu juga akan memicu resiko-resiko untuk mengalami gangguan kejiwaan, misalnya kecemasan, misalnya depresi, dan tadi sudah disinggung pikun ya, lupa gitu. Sehingga kalau kita berhadapan dengan lansia, kondisi mental dan fisik ini kita nggak bisa pisahkan. Kita akan selalu bekerja sama dengan sejawat-sejawat dokter fisik seperti itu, Mbak. Kemudian isolasi, ini kita kan pada situasi pandemik kita nggak bisa berkomunikasi tatap muka langsung ya, sehingga ada perasaan terisolasi secara emosional. Jadi yang biasanya mungkin lansia punya gathering ya, ada komunitas pengajian, ada komunitas olahraga, ada komunitas alumni SMA, alumni SMP, alumni perkuliahan yang biasanya mereka gathering sebulan sekali. Selama pandemik itu kan tidak bisa dilakukan, sehingga ada yang namanya kehilangan sense of connectedness dengan teman-teman sebayanya. Nah ini juga bisa memicu depresi pada lansia gitu. Oke, nah berarti kan memang seperti yang Dokter Uci sampaikan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja begitu ya, tidak hanya dari sisi sosial, tapi klinisnya sendiri juga ternyata ada pengaruhnya begitu, seperti tadi ada penyakit yang memang bisa dikatakan menjadi pemicu atau berpotensi faktor begitu ya. Faktor resiko. Iya, faktor resiko. Nah, kemudian Dokter Uci ini jika misalnya sudah kelihatan begitu ya tanda-tanda mulai ada terjadi perubahan begitu. Lantas bagaimana nih Dok, baiknya keluarga untuk bisa kemudian mengatasi perubahan perilaku yang terjadi pada lansia? Ya, jadi prinsipnya memang adalah kita memberikan support. Nah, support yang seperti apa sebetulnya yang bermanfaat ya? Kadang kita niatnya memberikan support, tapi ternyata untuk lansia justru menyinggung perasaan, Mbak. Ya, betul. Nah, yang disebut memberikan support pada lansia itu memang kita sebaiknya tidak memberikan nasihat ya pada lansia ya, karena kalau posisi saya usia
20 tahun lebih muda dari orang tua saya gitu. Kemudian saya menasehati seolah-olah kita tuh kamu ini baru anak lulus kemarin kok sudah nasehatin orang tua gitu. Tapi yang bisa kita sampaikan adalah kita informasikan gitu. Bapak Ibu, ini kemarin saya dengar dari berita ini. Jadi kita menyampaikan informasi yang valid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan membiarkan lansia untuk pasif ya. Jadi kadang anak-anak ini ingin menyayangi orang tua, tapi kemudian orang tua itu tidak dibiarkan beraktivitas karena punya kekhawatiran tertentu nanti gampang capek ya. Padahal untuk lansia memelihara kegiatan sehari-hari yang rutin itu justru mencegah kepikunan, Mbak Fani. Tuh. Kemudian yang ketiga, perhatikan kesehatan fisiknya. Artinya kalau Bapak Ibu sudah ada faktor resiko, hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, atau penyakit yang lain, maka kita hubungkan beliau-beliau ini dengan dokter yang merawat selama ini. Mungkin banyak dokter yang sudah tidak praktek, tapi dengan metode telemedicine ya, saat ini cukup marak ya. Sehingga orang tua kita itu jadi masih terhubung dengan dokter yang merawat, sehingga kalau kita mengalami kebingungan kita bisa menanyakan pada dokternya. Kemudian perhatikan asupan nutrisi ya, dan kalau tadi Mbak Fani bilang bahwa lansia itu seperti anak kecil, sebetulnya karena kemampuan belajar lansia itu menurun gitu. Jadi kemampuan belajar pada kondisi situasi sekarang ini kan kita perlu informasi baru, kita perlu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Nah, untuk lansia memang kemampuan belajar ini menurun. Sehingga lansia-lansia itu lebih mengingat memori-memori masa lalunya. Dan mereka menggunakan itu sebagai panduan untuk kehidupannya. Sehingga kadang kita melihat anak-anak itu melihat orang tua seperti hidup di masa lalunya. Nah, kehidupan di masa lalu ini yang membuat akhirnya orang tua tidak bisa beradaptasi dengan situasi masa kini dan cenderung memaksakan kehendaknya dan cenderung ingin mendapatkan perhatian. Nah, disitulah kita anak-anak itu melihat, oh ini bapak saya kok jadi kayak seperti anak-anak ya, ibu saya kok kayak anak gitu. Jadi problemnya adalah problem terkait dengan kemampuan kognitif untuk belajar beradaptasi dengan informasi-informasi yang baru. Dokter Uci, kalau misalnya mengingat tadi Dokter Uci bilang ada beberapa jenis penyakit yang harus dikatakanlah ada di rawat lebih lanjut, kemudian harus dikonfirmasikan atau dikondisikan dengan dokter yang merawat lebih lanjut. Kemudian mengingat bahwa ini pandemi COVID-19 gitu kan, kita tidak selamanya hidup selalu bersama orang tua atau bertemu langsung dengan orang tua, kita hanya bisa lewat virtual. Gimana caranya dalam kondisi pandemi seperti saat ini kita tetap bisa menjaga kesehatan mental orang-orang tua, kemudian juga mengenyahkan kesepian tersebut sekaligus menjaga asupan nutrisi mereka tetap terjaga gitu tiap harinya? Ya, jadi memang saat ini kita mengandalkan teknologi ya Mbak ya. Teknologi kalau misalnya kita tidak serumah dengan orang tua kita. Jadi kalau asupan nutrisi kita pastikan dengan ngecek apa yang ada di rumah dan kita berikan supply dengan kiriman-kiriman. Kemudian sense of connectedness itu khusus untuk lansia Indonesia ini tampaknya memang spesial karena kita kalau di Indonesia itu kita punya banyak perhimpunan ya untuk lansia ya. Seperti yang tadi saya contohkan ya, komunitas pengajian, komunitas alumni atau goes gitu ya. Sebetulnya komunitas-komunitas itu adalah substitusi untuk lansia supaya mereka tidak merasakan kesepian ya, tidak merasakan loneliness feeling atau kehilangan sense of connectedness. Jadi kita hubungkan dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita, misalnya tetangga atau mungkin kita mengenal ada teman kerja orang tua kita yang masih sering berkomunikasi gitu ya. Jadi bisa video call berkelompok atau mungkin bersama-sama, betul, mungkin dengan beberapa keluarga kita, saudara, Zoom meeting bareng ya. Ngobrol yang ringan-ringan sambil minum teh, minum kopi gitu, say hi, tanya gimana kabar anak, kabar cucu dan lain sebagainya, itu juga bisa kita lakukan gitu. Kemudian untuk hubungan dengan dokter-dokter yang merawat atau yang selama ini memantau kondisi kesehatan, itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan telemedicine ya. Saat ini kan banyak provider kesehatan ya.
banyak provider kesehatan. Jadi selama ini juga pasien saya yang di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, kita terhubung dengan telemedicine sehingga sebetulnya masih kita bisa upayakan dengan teknologi yang sekarang. Oke, berarti memang pemanfaatan teknologi ini ternyata bisa digunakan begitu ya dalam membantu lansia ini mengatasi tantangan-tantangan seperti kesepian tadi, dan juga benar yang Mbak Uci sampaikan bahwa di Indonesia ini special case begitu karena memang kegiatan sosial, kegiatan sosial lansia ini cukup banyak begitu ya, berkumpul begitu ya. Termasuk yang senam-senam pagi itu ya, ada tai chi, ada qigong ya, ada lim tingkung gitu. Senam jantung sehat. Benar. Jadi cukup aktif sebenarnya ya. Nah, tapi kalau tadi satu lagi ini sempat disebutkan di awal mengenai nutrisi begitu ya. Nutrisi ini kan asupannya juga cukup penting dalam menjaga kondisi fisik yang memang erat kaitannya dengan kondisi mental para lansia ini. Kemudian untuk nutrisi sendiri, Dr. Uci, ini nutrisi yang apa saja kah? Yang seperti apa saja yang memang bisa membantu untuk memperlambat mungkin atau mencegah munculnya gangguan yang akut begitu pada lansia ini? Ya, prinsipnya adalah makanan sehat ya Mbak Fani ya. Sekarang ini memang godaannya adalah makanan online ya. Jadi menu-menu online itu kalau saya lihat ada yang menawarkan menu-menu masa kini yang instan ya. Tapi juga mereka ada yang menawarkan menu-menu sehat. Jadi prinsipnya adalah kayak vitamin, kayak antioksidan, rendah gula, rendah garam ya untuk lansia ya. Gitu. Dan pilihannya menurut saya kalau di Indonesia dengan sayur tropis atau buah-buahan tropis, dan kalau saya melihat angkatan lansia, angkatan orang tua saya, angkatan bude-bude saya, itu mereka masih suka sayur, mereka masih suka buah-buahan gitu. Jadi asupan-asupan nutrisi yang semacam itu yang buat generasi kita ini agak susah gitu ya. Tapi untuk lansia itu sangat bermanfaat gitu. Kemudian mungkin juga asupan kalori yang tidak perlu berlebihan ya. Biasanya ada lansia yang suka ngemil keripik ya, pisang goreng ya, goreng-gorengan, singkong goreng dan lain sebagainya. Mungkin kita perlu sampaikan bahwa itu dibatasi, boleh tapi dibatasin gitu, supaya bisa membantu mengendalikan gula darah, kolesterol dan lain sebagainya. Oke, berarti memang makanan-makanan sehat seperti sayur dan buah begitu ya, dan kurangi kurangi makanan cepat saji. Karena gini Mbak, makanan sehat itu juga diperlukan oleh otak kita ya. Jadi untuk menjaga supaya sel otak itu tetap utuh ya. Biasanya ini karena pandemi kan kita stres. Stres itu juga akan merusak sel otak. Dengan nutrisi yang baik, kaya antioksidan, kaya vitamin-vitamin, terutama vitamin C, vitamin E, itu akan membantu supaya sel otak kita itu akan tetap utuh dan berfungsi dengan baik. Sebetulnya mekanismenya seperti itu, Mbak. Nah, berarti bahwa memang sebenarnya tidak hanya untuk lansia nih, ini yang terakhir ini juga harus diterapkan untuk Mbak Fani ya. Betul, kepada kita. Dan saya gitu. Betul, kita semua sebenarnya memang harus menerapkan pola ini, di mana makan sehat, sayur dan buah, dan juga kurangi makanan cepat saji, gaya hidup sehat seperti olahraga, itu memang kuncinya begitu ya. Betul. Baik. Terima kasih Dr. Azimatul Karimah, psikiater Unair, sudah bergabung hari ini bersama kami. Hatur nuhun, sehat-sehat selalu dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di After 10 hari ini.